wa yahdutsul jafafu adadan ibtila'un minallahi ta'ala. Dan biasanya disampaikan di sini terjadi kekeringan itu di antaranya paling sering terjadi itu ibtila, karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya Allah menguji kita? Bisa babi ghaflatin nasi an rabbihim, karena manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sering terjadi. Saya kemarin baca berita, ternyata di Indonesia ini hasil survei itu disampaikan orang yang sholat, orang Islam di Indonesia ini itu hanya 38,9% yang mengerjakan sholat 5 waktu. Yang mengerjakan sholat jamaah lebih sedikit lagi. Makanya ada orang yang sholatnya itu cuma 2 kali dalam setahun, sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Sementara itu bukan sholat wajib, sholat sunnah. Ada yang sholatnya cuma seminggu sekali, sholat Jumat, itu pun datangnya telat. Sudah mau sholat, sudah qomat baru datang dia. Ya, jadi ini hasil bukti, bukan bukan bualan, bukan omongan yang tidak bisa dibuktikan. Kalau kita lihat memang realitanya, ya mungkin bapak-bapak bisa melihatlah bagaimana kondisi masyarakat Muslim kita yang mengerjakan sholat itu. Maka disampaikan dalam berita itu, kalau nggak percaya silakan dicek di internet, itu ada berapa persen jumlah orang Islam Indonesia yang mengerjakan sholat 5 waktu. Di situ disampaikan 38,9%. Kalau bapak nggak percaya silakan adakan bukti survei sendiri. Ya, nanti hasilnya berapa. Nggak usah Indonesia, mungkin untuk lingkup kampung atau komplek atau mungkin kota, ya silakan nanti berapa itu jumlahnya hasilnya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan adanya ujian panas yang berkepanjangan sehingga susah didapatkan air? Di antaranya paling sering adalah bisa babi ghaflatin nas, karena manusia ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh puasa nggak mau puasa, disuruh zakat nggak mengeluarkan zakat, ya. Watakshal ma'ashi bainahum, atau karena banyaknya kemaksiatan, banyak yang tidak melakukan ibadah atau banyak orang yang melakukan maksiat, ya, kemaksiatan di mana-mana. Maka ketika udah seperti itu, maka Allah akan turunkan ujian, ya. Maka di antara salah satu yang bisa menolak bencana di antaranya adalah banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis sampaikan, ya, kalau seandainya Allah tidak melihat orang-orang tua yang ahli ibadah, kalau seandainya Allah tidak melihat bayi-bayi yang tidak punya dosa yang masih menyusu kepada ibunya, kalau seandainya Allah tidak melihat anak-anak muda yang rajin ibadah, maka niscaya akan diturunkan bencana kepada satu daerah. Ya, itu kenapa kita ini masih aman-aman saja? Karena mungkin di situ masih ada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan seperti ini jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya alhamdulillah kita masih sempat untuk datang ke pengajian seperti ini. Walaupun mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, paling tidak ini menjadi pengingat kita supaya kita ini tidak jauh melencengnya dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita. Fayuhtajul amru litaubah, maka dibutuhkan taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabayatubu taubah, itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal istighfar, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wat tadarru, dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'ala al-ibad dzalik, ketika seorang hamba sudah melakukan itu semuanya, tafaddala alaihim khaliquhum wa an'ama alaihim bi'inzalil matar. Maka ketika hamba tadi yang dia merasa butuh kepada Allah, butuh air supaya bisa menyirami tanaman yang ada di sawah, di ladang, untuk memberikan minum binatang ternak, untuk mandi, untuk minum dia sendiri. Kemudian dia merasa butuh kepada Allah, dia istighfar, minta ampun kepada Allah, dia taubat kepada Allah, dia benar-benar melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan.